Yang kami hormati Ketua Gugus Penanggulangan COVID-19 yang biasa kita kenal sebagai coronavirus. Yang kami hormati seluruh anggota gugus, ada dari Badan Bencana, ada Kominfo, kemudian ada para dinas kesehatan yang juga kita tunjuk sebagai juru bicara gugus penanggulangan COVID-19 untuk Kabupaten Baru. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman saya terima kasih bahwa alhamdulillah berbagai upaya yang kita laksanakan di dalam rangka mencegah lebih merebaknya lagi virus corona ini atau COVID-19 ini, ya kita mulai dengan mungkin sebelumnya ini sudah dirilis, tapi paling tidak urutan-urutannya bahwa kita membuat SK tim penanggulangan COVID-19. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kontak, ya, karena salah satu upaya yang sementara ini dianggap tepat adalah mengurangi kontak, sehingga kita timbulkan anak sekolah SMP SMA tadinya sampai tanggal 28, tetapi kalau kan melihat kondisinya ini kemungkinan perpanjang, ya apalagi kami lihat tadi kebijakan dari Menteri Pendidikan bahwa ditiadakan ujian nasional. Nah, yang dari pertimbangan tadi itu adalah ujian nasional, itu yang berikut. Nah, kemudian berikutnya lagi untuk ASN, ya kita juga sudah liburkan secara bergilir, ya. Jadi 1/5 yang masuk, ya. Hari ini 1/5 dan jumlah pegawai, besoknya 1/5, ya, sampai 5 hari. Yang minggu berikut lagi baru masuk, ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, tentu semuanya ini bukan libur, tetapi mengurangi kontak, ya, mengurangi kontak. Nah, sehingga kita kurangi kepadatan. Nah, kemudian yang mungkin agak spesifik di Baru ini bahwa yang pertama, kita punya pelabuhan di sini. Kita punya pintu-pintu masuk, ada 2 pelabuhan, ya, ada 2 pelabuhan, Pelabuhan Rongkon dan Pelabuhan Awarange, ya. Di pelabuhan ini kita lakukan screening. Setiap yang masuk screening, di samping penyemprotan disinfektan, ya. Alhamdulillah sudah, ya kan, tapi khusus untuk di Garongkon kemarin yang masuk sekitar tanggal 23 atau 22, ya, kemarin, bahwa ternyata ada 1 orang terindikasi, ya, terindikasi apa gejalanya, ya, waktu turun itu panas, kemudian sesak napas, ya, sehingga ini kita kirim bawa ke rumah sakit, ya, kita tangani rumah sakit. Dan selanjutnya kita rujuk ke rumah sakit pneumonia, ya, pneumonia. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa di bawah Saro ini seperti kita paham bahwa dari 2 orang di Sulawesi Selatan yang positif corona, 1 orang ini Hapsa pernah berkunjung di Dusun Labunge, ya. Dusun Labunge, Desa Lampoko, Kecamatan Malusu. Kita sudah melakukan tindakan, ya, kita screening seluruh masyarakat yang ada di Bawasaro ini, kemudian di Labunge maksud kami. Kemudian yang kedua dilakukan penyemprotan, ya, penyemprotan. Walaupun alhamdulillah, ya, dari keluarga yang dikunjungi ini ada 7 orang di rumah itu, ada anaknya, ada mantunya, ada besarnya. Kondisi kesehatan secara umum baik, ya. Tetapi tetap kita berjaga-jaga, waspada, ya, sehingga
kita minta bahwa ketujuh orang ini ya tidak boleh keluar, ya kita isolasi. Dan bahkan kita kembangkan bahwa kita isolasi secara keseluruhan di dusun Labunge ini, ya Labunge. Dan alhamdulillah kita koordinasi juga dengan PLTU bahwa alhamdulillah karena di situ ada sekitar 35 orang yang bekerja di PLTU tinggal di Labunge itu, ya. Dan dari PLTU alhamdulillah juga setuju untuk diliburkan, ya. Diliburkan sehingga total di Labunge ini kita isolasi. Nah, resikonya apa? Bahwa pemerintah harus menyiapkan logistik kebutuhan sehari-hari, dan misalnya hari ini sebentar ini kita akan kita akan menyerahkan logistik ke seluruh penduduk, ya, kepada keluarga yang ada di Labunge ini. Ada kurang lebih 90 kakak di sana, ya. Sebentar ini kita serahkan kebutuhan, ya. Kemudian karena yang dikunjungi tadi ini ada salah seorang, ya, putranya meninggal ini namanya Yusuf, ya. Yusuf. Yusuf ini pernah sempat masuk bekerja di PLTU karena dia sebagai operator di situ. Dan 5 orang dia hari itu sempat berinteraksi dengan anggotanya, ada 5 orang, ya 5 orang. Nah, sehingga 5 orang itu juga kita isolasi. Nah, bahkan pembicaraan kita dengan sudah berjalan ini dengan JM PLTU, kita sepakat bahwa untuk sementara pekerjaan konstruksi kita istirahatkan, ya. Waktu kemarin kita sebagai tanggal 25. Jumlah tenaga lepas sesungguhnya di situ ada sekitar 1.400 orang, ya. Ini kita liburkan tentunya untuk kebaikan bersama. Nah, kemudian yang kedua, untuk PLTU baru 1 dan baru 2, ya, baru 1 tetap berjalan dan baru 2 maintenance tetap berjalan. Nah, kemudian kita tahu bahwa kebutuhan bakar PLTU ini adalah batu bara yang setiap saat juga ada kapal yang masuk. Nah, kita minta juga supaya kalau pengangkut batu bara ini tidak ada ABK-nya yang bisa turun, ya, di pelabuhan Labunge. Demikian juga sebaliknya, orang-orang di darat di pelabuhan ini tidak boleh kontak masuk atau tidak boleh naik ke kapal. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Itu yang kita lakukan, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, sehingga persoalan di bawah salur ini atau Labunge ini insya Allah bisa, mudah-mudahan kita berdoa semua sehat-sehat nanti di sana. Nah, kemudian berikut perkembangan terakhir, dan nanti ini yang akan dirilis setiap hari, ya. Bagaimana perkembangan di Palu, ya, terutama misalnya apakah ada ODP atau ada peningkatan ODP, atau ada PDP dan sebagainya. Nah, makanya kami menunjuk 1 juru bicara, ya, 1 orang juru bicara, yaitu Dr. Amis, ya, supaya berita ini tidak terlalu banyak sumber, ya, tidak terlalu banyak sumber yang tidak jelas justru. Jadi sumber resmi itu adalah juru bicara gugus penanggulangan COVID-19 Kabupaten Baru, Dr. Amis, ya. Ya misalnya, seperti sampaikan tadi bahwa karena eskalasinya ini kelihatan agak cepat meningkat sehingga perlu diupdate setiap hari, ya. Kita sepakat saya teman-teman, ya, setiap jam 4 atau jam 16 sore, ya, kita kumpul di sini yang mengharapkan perkembangan, ya, akan dirilis setiap hari. Dan hotline kita juga sudah tetapkan, mungkin ada nanti itu ditampilkan di atas, ya, yang kira-kira butuh informasi dan sebagainya yang tidak sempat datang ke sini, ya. Catatan kita sampai hari ini bahwa terdapat kurang lebih 70 ODP, ya, 70 ODP. Kemudian PDP itu
Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada ya. Untuk sementara sekarang ini belum ada ya. Apa kriteria kita ya? Apa kriteria kita menetapkan OPD ini ya, ODP ini ya? Yang pertama bahwa yang bersangkutan pernah berkunjung kepada daerah-daerah endemik ya. Mungkin pernah ke Malaysia, atau pernah misalnya di Kalimantan Timur kita lihat kalau tidak salah 5 atau berapa ya, agak tinggi ya. Intinya pernah berkunjung ke tempat-tempat yang endemik corona ini ya. Kemudian yang kedua, ya pernah berinteraksi langsung ya dengan orang yang positif COVID-19 ya. Katakanlah contohnya misalnya yang di bawah Salo ya, dia pernah berinteraksi langsung dengan yang positif corona ya, katakanlah Ibu Hafsah. Nah, itu kita kategorikan semua sebagai ODP ya, ODP. Catatan kita adalah bahwa di Baru ada 16. Kemudian yang kedua Pelusu 7. Kemudian yang ketiga Sopendriaja 6. Di Manusia Tasik ada 26. Kemudian Tani dari Laut 5, Tani dari ada 7, dan Puja Nanti ada 3. Apa yang dilakukan? Yaitu penyelidikan, epidemiologi, edukasi, kemudian tentunya dilakukan pemantauan berkala dan isolasi mandiri ya. Ini harus setiap saat kita lakukan pemantauan untuk memastikan bahwa tidak berkembang dan sebagainya. Dan tentu dilakukan yang paling penting bahwa harus ada isolasi secara mandiri. Dan kita berharap nanti ya, bahwa, dan kita sudah sepakat dengan Musbida kemarin sudah dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Pijari membantu ya, membantu ya, bukan dipaksa, tetapi mungkin terkadang juga ada yang suka membandel ya. Mungkin Babinsa Dimas akan membantu ya, memberikan pemahaman bahwa ini untuk kepentingan kita semuanya, ini untuk kebaikan kita semuanya. Bapak dilarang keluar, walaupun belum pasti, khawatir menjangkiti orang, atau kan bisa jadi sebaliknya, kita yang dijangkiti orang ya. Nah, itu ya, jadi ini yang sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi bahwa hari ini kita media center ini kita launching, dan insya Allah ke depan setiap hari kita rilis perkembangan yang ada di Kabupaten Baru ini, supaya sumbernya ya bisa diyakini satu orang saja ya. Karena kami melihat juga di media sosial ya, terkadang ada informasi A, informasi B, informasi C yang terkadang kita tidak tahu sumbernya dari mana ya. Kalau ini sumber resmi insya Allah, dan didatangkan satu orang yang bicara ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas COVID Kabupaten Baru. Nah, barangkali untuk menjawab pertanyaan saya persilakan Pak Roy. Oke, terima kasih ya. Untuk acara seperti acara pesta pernikahan, kita menghimbau ya, untuk menunda ya, kecuali misalnya yang ada juga, saya sudah terlanjur undangannya beredar ya, kita minta ya, bahkan terkadang kita bantu juga siapkan ya, nanti Pak Kadis ya yang melakukan pesta begini, tolong disiapkan hand sanitizer ya, supaya yang masuk semuanya itu ya dibersihkan tangan sebelum masuk, kemudian setelah keluar masuk. Tetapi alhamdulillah kami melihat bahwa beberapa kami sudah menerima laporan bahwa yang memang belum beredar undangannya itu menunda. Baik, izin Pak Bupati,
yang saya ingin sampaikan bahwa hari ini Command Center atau Media Center dari gugus tugas sudah berfungsi, dan mulai hari ini terus informasi akan dilakukan updating setiap hari pukul 16.00, dan itu langsung masuk ke media online, dan itu bisa diakses ke online, sehingga mulai hari ini sampai mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita setiap jam 4 sore melakukan rilis. Kalaupun ada sekalian dari pers tidak sempat hadir, maka rilis kami lakukan secara online seperti di atas, dan itu bisa diakses. Jadi kalau sudah masuk di media itu berarti itu adalah data resmi dari gugus tugas yang ada di posko ini. Saya kira itu tambahan dari saya karena kita mau ke lapangan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media yang hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka publikasi pertama hari ini dari kegiatan gugus tugas yang ada yang diberikan oleh Bapak Bupati. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Terima kasih penjelasan Bapak Bupati.